proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri admatika kulli waqtin mahin. Yang saya hormati Ketua Ranting Muslimat NU, Ketua Ranting Pagar Nusa, Ketua Anak Ranting Pangkalan 9, Anak Ranting Kampung Bakong, Anak Ranting Rawainggi, Ketua Ranting Ansor, kemudian Ketua Anak Ranting Muslimat NU Pangkalan 9, Ketua CGHNU, kemudian Ketua IBNU, IPPNU, Pak RT, jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat sekitar, dan semua jamaah dan para petugas upacara yang kebetulan pada pagi hari ini kita sama-sama mengikuti peringatan HUT RI yang ke-80. Pertama, puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Salawat juga salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di hari Yaumul Qiyamah. Yang kedua, momentum peringatan kali ini itu kegiatan yang kedua yang sudah kita lakukan setelah sebelumnya tahun lalu kita juga menyelenggarakan upacara HUT RI di lapangan Mandiri, dan untuk tahun ini menjadi lebih spesial karena ada keikutsertaan warga masyarakat sekitar, baik ibu-ibu dan anak-anak dan bapak-bapaknya. Saya atas nama keluarga besar Ranting NU Desa Lemus Tunggal mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan ikut hadir dalam kegiatan peringatan HUT RI yang ke-80. Mungkin sepintas memang ini kelihatan lucu, bapak-bapak pakai sarung, pakai sandal, kemudian upacara. Tapi ini bentuk khidmah kita terhadap bangsa, bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Karena diakui atau tidak diakui, bangsa ini lahir dalam sejarahnya, salah satunya adalah peran besar dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sebelum ada TNI hari ini, ABRI pada masa Orde Baru, atau Tentara Keamanan Rakyat pada masa perjuangan, yang berjuang melawan penjajah adalah Laskar, yang notabene itu adalah dibentuk oleh ulama-ulama dan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ada Laskar Subhanul Waton yang kemudian mengilhami berdirinya PETA. Ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah, dan banyak laskar yang notabene itu adalah para santri yang berjuang melawan penjajah, melawan Belanda hanya dengan modal bambu runcing dan alat sekadarnya. Tapi karena internalisasi nilai ahli sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh para ulama dan para kiai, meskipun dengan peralatan yang sederhana, para laskar kemudian
tetap berjuang untuk melawan penjajah, dan puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan tanggal 8 Agustus 1945 yang dilakukan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Soekarno-Hatta. Itu masa lalu. Hari ini kita harus terus meneruskan perjuangan para ulama, para santri yang dulu memang berjuang lahir dan batin untuk mengusir penjajah. Hari ini perjuangan kita jauh lebih berat. Hari ini hanya ahli menyebut eranya adalah the new world order era, atau era baru yang bisa diorder. Misalkan kita pengen sesuatu, kita pengen nulis, kita pengen melihat sesuatu, di genggaman kita melalui handphone semuanya ada. Jadi handphone ini seperti dua sisi mata pisau. Kalau dimanfaatkan untuk dapur, ngiris bumbu, ngiris sayur, ya bermanfaat. Tapi kalau dipakai untuk menusuk orang, membunuh orang, ya bisa juga. Ya sama dengan handphone. Hari ini, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak bergabung di NU minimal mengurangi waktunya untuk memegang handphone. Karena aku yakin kalau di rumah, ibu-ibu di rumah selesai masak, selesai ngurus anaknya, ngurus suaminya, pasti TikTokan, pasti YouTuber, pasti main IG. Itu sudah pasti. Makanya hari ini disebut the world of the new order era. Jadi kita di handphone itu mau nyari apa aja ada. Ruang dan dimensi tidak dibatasi lagi karena waktu, karena jarak. Tapi kita semuanya bisa berinteraksi dengan menggunakan handphone. Dampaknya apa? Dampaknya orang lebih seneng main TikTok, main IG, main YouTube daripada silaturahmi duduk di majelis, di mushola ataupun di masjid untuk ngaji. Nah, alhamdulillah kita bersama-sama berjuang daripada NU ini. Ngaji, silaturahmi atau bahasa kita adalah ngopi, itu bagian dari upaya untuk menjaga peradaban. Karena peradaban bangsa Indonesia ini sejak zaman mungkin kita belum lahir, ya bersilaturahmi di masjid, di mushola, di majelis itu bahas segalanya. Mau bangun jalan rapatnya di masjid, habis pulang dari sawah nyuci tanggul, nyuci kaki di masjid. Hari ini itu sudah sulit kita saksikan. Masjid hanya tempat ibadah untuk sholat, nyucinya di rumah, habis kerja mandinya di rumah. Lama-kelamaan orang bisa kita saksikan menjadi orang yang sangat individualis. Orang semuanya berpikir dirinya sendiri. Dan hari ini kita merasakan keresahan yang luar biasa. Bagaimana anak-anak kita lebih memilih handphone ketimbang main, lebih memilih handphone ketimbang belajar. Bahkan disuruh makan pun lebih memilih handphonenya. Mereka nongkrong di warung kopi bukan untuk ngopi, tapi untuk nyari wifi gratis karena mereka main game bersama-sama. Artinya kita ber-NU, kita berjamiah, hari ini tiap malam ngopi, ngaji, silaturahmi, itu adalah upaya untuk mengawal dan menjaga peradaban bangsa dan negara Indonesia. Mungkin hari ini baru kita saksikan dominasi dan waktu anak-anak bermain handphone durasinya sekian lama. Tapi bisa jadi 20 tahun ke depan antar anak sudah tidak kenal. Ada undangan tahlil yang mungkin tidak mau menghadiri karena memang dari kecil sudah dicekoki dengan handphone, media sosial dan lain-lain yang jauh menurut ukuran mereka jauh lebih mengasihkan daripada bermain bersama teman-teman yang lain, daripada silaturahmi di tempat ngaji ataupun daripada ngaji, istighosah, tahlil, yasin dan lain-lain. Mungkin hari ini belum begitu terasa dampaknya.
20 tahun ke depan akan sangat terasa. Bagaimana tetangga kanan kiri nggak kenal. Dampaknya yang terjadi, yang kita akan menjadi manusia yang asing di wilayah ini. Jadi itu tantangan besar. Jadi kalau orang bertanya ngapain kita mati-matian ngurusi NU tiap malam ngaji, ngapain kita bikin upacara. Bisa jadi kita diketawain orang sarungan pakai sandal, pakai peci, upacara. Kenapa nggak di rumah aja? Kemudian sarapan, kopi, ya. Tapi ya, inilah wujud kita. Inilah cara kita untuk menginterpretasikan nilai-nilai kecintaan terhadap bangsa dan negara. Apalagi Mars NU itu adalah Hubbul Waton Minal Iman, cinta tanah air bagian dari iman. Jadi upacara ini bagian dari upaya kita untuk mengejawantahkan iman kita dalam bentuk cinta tanah air yang kita lakukan melalui peringatan HUT RI yang ke-80 yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan beragam perubahan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.